Artinya pada saat orang mengalami pencerahan atau orang memahami tentang pengetahuan tentang bagaimana dia harus hidup di negara ini, bagaimana harus hidup berbangsa, bagaimana harus hidup bermasyarakat, bagaimana harus hidup berbudaya, itulah yang disebut Sunda Wiwitan, orangnya. Tapi ajarannya, nilai-nilainya sering disebut sebagai ajar pikukuh Sunda. Jadi ajaran pikukuh itu sebuah keyakinan ya. Sunda itu artinya ya matahari. Jadi kalau selama ini orang menganggap itu sebuah kepercayaan, ya salah. Yang paling ajaib itu pada saat nama agama digunakan di negara ini. Jelas-jelas nama agama itu milik bangsa kita. Yang artinya ketika seseorang memahami tentang dirinya sendiri, perilakunya, kegunaan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari di muka bumi, itulah agama. Jadi saat seseorang melakukan perilaku yang sopan, santun, berbudi, artinya cara ciri manusianya muncul, berarti dia beragama. Nah, ini semua diajarkan oleh leluhur bangsa kita. Bayangkan pada saat kita tahu tata krama. Istilah tata itu artinya hukum. Krama artinya perilaku. Jadi hukum berperilaku. Makanya ada tata krama. Dari tata krama itu adanya dalam tata salira. Lalu naik tingkat menjadi tata nagara. Naik tingkat menjadi tata buana. Puncaknya adalah tata surya. Nah, di tingkat tata surya ini yang paling luar biasa. Ini yang membuktikan bangsa kita adalah bangsa yang pertama mengenal peradaban. Bangsa yang pertama mampu mengoptimalkan tubuhnya. Jadi manusia paripurna. Makanya bahkan banyak keajaiban pada diri bangsa Indonesia pada zaman dulu. Kita pewarisnya, ilmu pengetahuan dari bangsa Nusantara itu. Ya sayangnya selama ini ya dilecehkan di negerinya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri diasingkan. Lalu maaf kalau saya harus bilang bahwa kepercayaan-kepercayaan dari negara lain, dari bangsa-bangsa lain yang dipropaganda begitu hebat, baik melalui agresi militer maupun secara politik ya, penyusupan, apapun namanya, merubah cara berpikir bangsa kita, berubah semuanya. Bukti kerusakan dari datangnya mereka apa? Hilangnya kepercayaan diri bangsa kita karena disebut animisme. Apa yang terjadi? Habis hutan, sungai kotor, semuanya rusak. Karena bangsa kita merasa malu disebut animisme. Malu disebut dinamisme. Padahal emang kenapa kalau animisme? Justru dengan animisme semua dijaga. Hilangnya rasa itu, pengertian yang negatif dari kata animisme, dinamisme,